merupakan sebuah fenomena dari Korea Selatan yang bertujuan untuk menyebarkan budayanya kepada seluruh dunia, yang dimulai pada tahun 1990-an ketika Korea Selatan mempopulerkan budayanya pada musik K-pop, drama, dan film. Di tahun 2000-an, Korean Wave telah dikenal di seluruh dunia yang disebabkan oleh K-pop dan berhasil diterima oleh masyarakat di seluruh dunia. Dengan menyebarkan budayanya yang melalui Korean Wave tersebut, Korea sekarang dikenal sebagai negara yang inovatif, maju, dan mempesona bagi wisatawan yang berkunjung ke sana. Di tahun 2019, Indonesia merupakan negara ketiga setelah Korea Selatan dan Thailand dengan banyaknya cuitan tentang artis K-pop di aplikasi Twitter. Selain itu, Indonesia juga negara kedua terbesar yang paling banyak menonton video K-pop dan K-drama di aplikasi streaming online. Selain itu, Korean Wave telah berhasil dalam mempromosikan bidang olahraganya dengan diplomasi di bidang olahraga yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan diplomatik sehingga memberikan dampak kepada masyarakat Korea sebagai dengan meningkatnya minat dan kesadaran untuk berolahraga. Korea Selatan juga berperan aktif dalam meningkatkan citra negaranya dengan menjadi tuan rumah pada Olimpiade musim dingin di tahun 2018 dengan mengadakan berbagai cabang olahraga internasional seperti bola voli dan sepak bola. Hal tersebut memberikan dampak kepada diplomasi Korea Selatan untuk melakukan kerjasama bilateral dengan negara lainnya yang ikut berpartisipasi. Saya akan melanjutkan presentasi dari paper kelompok 6 tentang landasan teori yang kami pakai dalam paper kami. Jadi landasan teori itu sendiri kami gunakan untuk memahami ya dan juga menganalisis fenomena yang ada dalam karya tulis maupun paper ini. Gunanya untuk mempermudah teman-teman sendiri membaca paper kami agar paper kami pembahasannya lebih terstruktur dan terarah aja teman-teman. Jadi berdasarkan latar belakang, berdasarkan fenomena, berdasarkan rumusan masalah yang kami temukan, kami memutuskan untuk mengambil landasan teori yaitu tentang teori publik diplomasi ataupun diplomasi publik. Diplomasi publik sendiri itu salah satu cara interaksi ataupun cara komunikasi yang tujuan utamanya itu untuk mempengaruhi opini dari publik ataupun opini dari masyarakat. Nah, kenapa kemudian kita ambil landasan teori ini? Karena kami anggap bahwasanya teori ini sangat beririsan ya dengan pembahasan tentang Korean Wave ataupun Hallyu yang kami bawa dalam paper kami ini sendiri. Oke, kita lanjut ke pembahasannya teman-teman. Yang bagian A tentang cara Korea untuk memaksimalkan potensinya. Korea Selatan sendiri kita ketahui ya teman-teman bahwasanya dalam beberapa tahun ke belakang tren mengenai negara tersebut tuh sedang dalam masa prime-nya lah atau dalam positif-positifnya. Terutama dalam sektor industri hiburannya ya. Kita banyak mengenal ataupun banyak menonton video-video drama-drama maupun musik-musik, menikmati musik-musik dari Korea negara Korea Selatan. Yang kemudian hal ini banyak menimbulkan rasa penasaran ya bagi teman-teman sendiri yang mungkin mengikuti strategi apa yang kemudian mereka gunakan gitu sehingga industri mereka tuh begitu pesat berkembang. Nah, mereka ini sebenarnya Korea Selatan ini cerdas ya untuk memanfaatkan popularitas daripada produk-produk hiburan mereka kayak K-pop, K-drama dan lain sebagainya untuk meningkatkan sektor yang lainnya. Contohnya gini, contohnya kayak Blackpink. Kita semua hampir semuanya kenal Blackpink ya. Girl band yang punya anggotanya tuh punya paras yang cantik, tubuh yang ideal, fashion yang terkini dan lain sebagainya. Pokoknya visualnya tuh yang kayak menggeser standar kecantikan dunia gitu. Makanya masyarakat pun ngetrennya pengen jadi kayak Blackpink dan lain sebagainya. Ikutin gaya mereka dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang ini yang kemudian mendorong masyarakat internasional itu untuk lebih mencari tahu tentang Korea, baik itu dari budayanya, baik itu dari produk-produknya. Potensi besar yang di industri musik ini juga ada dalam industri perfilmannya ya. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa drama-drama Korea lalang buana nih di list nonton kita ya, terutama warga negara Indonesia, terutama saya sendiri dan juga teman-teman saya sendiri. Banyak informasi yang dapat kita sampaikan, dapat kita ambil teman-teman dari drama-drama Korea tersebut kalau misalkan teman-teman mencermatinya. Seringkali di ending apapun di awal kita dapati satu ini ya, kayak satu pernyataan bahwasannya drama ini disponsori oleh Dinas Kebudayaan dan juga Dinas Pariwisata dari negara Korea Selatan. Nah, itu pun didukung dengan scene yang ada dalam
drama tersebut, yang menunjukkan bahwasanya bagaimana warga Korea itu tinggal, bagaimana makanan Korea itu dimakan, bagaimana macam-macam makanan Korea, ataupun scene-scene yang dilakukan di tempat-tempat yang indah, teman-teman, tempat-tempat yang memancing kita untuk mendatangi tempat tersebut. Nah, ini secara tidak langsung drama Korea ini memperkenalkan tempat-tempat wisata, memperkenalkan makanan-makanan khas yang mereka miliki, dan juga mengubah stigma ya, pandangan positif kepada warga Korea itu sendiri kepada penonton-penonton internasionalnya. Ini baik teman-teman untuk ini ya, menunjukkan bahwasanya industri hiburan ini juga berkontribusi dalam kemajuan sektor lain, kayak misalkan sektor pariwisata maupun sektor ekonomi yang dimiliki oleh Korea Selatan. Baik, selanjutnya ada strategi promosi dalam drama Korea. Korea drama atau K-drama yang biasa kita sebut itu merupakan salah satu cara diplomasi yang Korea Selatan lakukan yang berhasil memperkenalkan tentang budaya Korea Selatan kepada masyarakat di seluruh dunia. K-drama ini menjadi sangat populer beberapa belakang tahun ini dengan melalui siaran televisi, streaming online seperti aplikasi Netflix, YouTube, maupun aplikasi lainnya gitu. Selain itu, K-drama ini juga memperkenalkan gaya pakaian, tata rias, gaya rambut, dan juga gaya hidup orang-orang di Korea Selatan. Contohnya dalam drama yang berjudul Welcome to Sandalwood telah berhasil menarik perhatian untuk para penontonnya karena telah memperlihatkan keindahan dan budaya yang ada di Pulau Jeju. Dalam drama ini memperkenalkan budaya masyarakat lokalnya juga yang bernama Haenyeo. Jadi Haenyeo ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar Pulau Jeju yang dilakukan oleh kaum wanita yang sudah berumur kisaran 30 tahun ke atas untuk mencari ikan, rumput laut, kerang, dan produk laut lainnya. Selain itu, ada drama Korea lainnya yang berjudul Hometown Dora Cha-cha. Drama ini memperlihatkan beberapa tempat yang bisa dijadikan sebagai destinasi wisata yang berada di kota Pohang, sehingga para penonton dapat tertarik untuk menjadikan tempat tersebut sebagai salah satu destinasi wisata untuk berlibur. Dari kedua contoh drama ini telah berhasil mempromosikan beberapa tempat bagian yang ada di Korea Selatan untuk dijadikan destinasi wisata utama para turis, sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian di Korea Selatan dan membantu untuk memperkenalkan budaya dan kebiasaan yang ada di Korea Selatan kepada dunia. Diplomasi olahraga Korea Selatan. Korea Selatan adalah salah satu negara yang cukup populer di mata masyarakat global karena dunia hiburannya dari musik, perfilman, drama Korea, dan lain sebagainya. Namun tak hanya itu teman-teman, Korea Selatan juga memanfaatkan prestasi di bidang olahraga untuk meningkatkan citra negaranya. Korea Selatan sangat memanfaatkan kompetisi olahraga sebagai alat berdiplomasi. Contoh yang paling signifikan adalah pada musim dingin 2018 lalu di Pyeongchang, Korea Selatan. Korea Selatan juga melakukan kerjasama bilateral dengan negara lainnya melalui program bersama dalam bidang olahraga. Korea Tourism Organization tak hanya menggunakan sepak bola, namun bola voli juga digunakan sebagai alat untuk berdiplomasi, alat untuk meningkatkan daya tarik wisata Korea di Indonesia, yang mana Indonesia merupakan salah satu negara sebagai penggemar sepak bola dan voli terbesar di dunia. Jadi kesimpulannya bahwa Korea Selatan berhasil menaikkan citra dan industri nasionalnya, yaitu dengan cara memanfaatkan soft power dari bidang hiburan dan olahraga. Strategi diplomasi publik ini digunakan oleh negara Korea Selatan terbilang sangat ampuh dalam meningkatkan diplomasi budaya negaranya.